Halo teman-teman, selamat datang di channel Pojok Santai, di mana kita akan ngobrolin bola dengan santai. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat di tengah cuaca yang tidak menentu ini ya. Hujan, kadang cerah, kadang juga mendung seharian. Apalagi buat teman-teman muslim yang akan menjalankan ibadah puasa ya di bulan Ramadan tahun ini. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pertandingan yang sangat menarik ya, di mana Persija bisa mencuri poin penuh di kandang Bali United dengan skor 1-0 atau 0-1 untuk kemenangan Persija. Oke, sebelum membahas jalannya pertandingan, mari kita lihat dulu head to head performa terakhir tim ya, dan mungkin beberapa fakta unik mengenai pertandingan Bali United versus Persija Jakarta. Secara head to head ya, 5 pertandingan terakhir, Bali United unggul dari Persija dengan torehan 2 kali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Dan jika kalian ingat di pertemuan terakhir ya, Persija ini ditahan imbang oleh Bali United di kandang Persija. Lalu untuk performa tim terakhir, Persija dan Bali United ini sama-sama tidak bisa meraih kemenangan di kandang ya. Persija kalah oleh Arema 02 dan Bali United tumbang juga oleh Persebaya Surabaya dengan skor 1-3. Nah, pertandingan ini akan menjadi ajang bounce back ya bagi kedua tim bagaimana mereka bisa bangkit dari kekalahan mereka di pertandingan terakhir. Oke, ada beberapa fakta unik tentang pertandingan ini. Yang pertama, pertandingan ini bertepatan dengan ulang tahun Bali United yang ke-11 ya. Dan fakta unik selanjutnya yaitu Persija terakhir kali menang di Bali itu tahun 2018. Jadi dari 2019 sampai 2025 praktis Persija ini belum pernah menang di Bali ya, catatannya di Bali. Jadi kemenangan kemarin 0-1 ini memutus rentetan hasil buruk Persija ketika ketemu Bali di kandang Bali. Dan fakta unik selanjutnya yaitu Persija tanpa didampingi oleh Mario Sousa yang terkena sanksi akibat pertandingan melawan Arema. Jadi Persija ini didampingi oleh Ricky Nelson ya sebagai asisten pelatih. Oke, mari kita bahas babak pertama ya guys ya. Dari babak pertama, Persija terus menekan dari menit awal. Persija terus membombardir pertahanan Bali United terutama dari sisi kiri ya. Terutama kalau dari sisi Bali United berarti dari sisi kanan Bali United yang memang kalau kita lihat ya, itu gampang banget dieksploitasi oleh para pemain Persija. Dan akhirnya serangan yang terus dilakukan oleh Persija ini membuahkan gol cepat di menit ke-8. Berawal dari umpan Maxwell, akhirnya Gustavo Almeida berhasil menyundul bola dan memasukkannya ke gawang Bali United. Dan boom, gol cepat 0-1 untuk Persija. Gol cepat ini mengagetkan ya para pemain Bali United, apalagi Bali bermain di kandangnya sendiri. Otomatis tekanan untuk memenangkan pertandingan ini jauh lebih besar ya. Karena bermain di kandang sendiri itu merupakan apa ya namanya? eh, merupakan ini apa namanya? Keunggulan atau bisa mendapatkan booster dari supporter yang hadir di stadion. Tapi dengan gol cepat ini, wah ini sungguh sangat mengagetkan bukan hanya pemain ya, tapi penonton di stadion juga atau supporter juga terkagetkan ya oleh gol cepat dari Persija. Dan setelah gol tersebut pun Bali tetap kesusahan untuk mengontrol permainan. Tidak ada satupun peluang berbahaya yang dimiliki oleh Bali, padahal Bali ini sedang dalam keadaan tertinggal. Justru permainan tetap didominasi oleh para pemain Persija ya. Sayangnya
banyak peluang berbahaya dari pemain Persija ini tidak bisa dimanfaatkan untuk menambah gol yang kedua. Babak pertama berakhir dengan skor 0-1 yang mana Persija begitu mendominasi jalannya babak pertama. Oke, jika kita lihat statistik ya, kita bisa lihat ball possession Persija ada di 60%, sedangkan tuan rumah ada di 40%. Ini seperti Persija yang justru main di kandang ya, dengan ball possession sampai 60% ini sangat-sangat mendominasi di babak pertama. Kita bisa lihat total shotnya, ini jomplang banget. Persija mempunyai total shot 9, total tembakan 9 dengan shot on target 4 dan menghasilkan 1 gol. Sedangkan di sisi Bali United sebagai tuan rumah, kita bisa lihat Bali hanya bisa mencatatkan 1 tembakan dan itu pun bukan on target. Sebagai tim tuan rumah yang tertinggal ini, babak pertama ini cukup mengecewakan lah. Oke, kita lanjut ke babak yang kedua. Seperti biasa ya, Persija di awal babak kedua masih sama, menekan dari menit awal. Perbedaannya adalah pemain Bali lebih siap dalam bertahan ya. Mereka nggak mau kecolongan gol cepat lagi seperti di babak pertama. Jika mereka sampai kecolongan lagi, wah udah sih ini pertandingan selesai, game over, pertandingan milik Persija. Tapi di babak kedua, Persija ini tidak sedominan seperti babak pertama. Bali United lebih mengambil inisiatif dengan penguasaan bola dan kontrol permainan sehingga Persija ini lebih menunggu. Jadi bermain lebih menunggu dan mengandalkan serangan-serangan counter ya. Tetapi sayangnya Bali United sangat minim sekali peluang, guys. Keunggulan dalam hal kontrol permainan di lapangan tidak bisa dimanfaatkan untuk membuat peluang-peluang berbahaya. Kan ini fakta unik ya. Bahkan shot on target pertama Bali didapatkan di menit ke-96. Bayangkan, tim yang sedang tertinggal, tim tuan rumah tertinggal tetapi bisa mendapatkan shot on target sama di extra time di menit 96. Ini wah, berarti nih kalau misalkan mereka bermain dalam waktu normal 90 menit, Andri Tani ini benar-benar tidak kerja ya. Andri Tani cuma diam aja di gawangnya sendiri karena tidak ada selama 90 menit itu tidak ada tembakan ke arah gawang dari Bali United. Justru Persija yang menurunkan tempo permainannya malah mendapatkan peluang yang lebih berbahaya dibanding Bali. Ya sayangnya peluang-peluang tersebut tidak bisa menambah keunggulan Persija. Oke, kita bisa lihat statistik di babak kedua ya. Secara ball possession, Bali ini sudah mulai bisa mengontrol permainan karena memang secara situasi juga Bali sedang tertinggal. Mau tidak mau mereka harus lebih berani untuk memegang bola, menguasai pertandingan. Tapi ya kembali lagi kita bisa lihat total shot di babak kedua Bali, ketika Bali mengontrol permainan pun total shotnya cuma 2 dan hanya 1 yang on target tanpa menghasilkan gol. Sedangkan Persija ball possession-nya lebih menurun ya dibanding babak pertama jauh. Tetapi kita lihat total shot-nya itu ada 5 dan shot on targetnya ada 2 ya, berbanding terbalik. Justru Persija yang temponya nurun saja bisa menciptakan 2 shot on target. Bali United ini dengan permainan seperti ini memang layak kalah sih ya. Ini dengan mereka tertinggal 1 gol gitu oleh tamunya Persija, mereka menguasai pertandingan tapi tidak bisa mendapatkan peluang yang berbahaya dan shot on target pun ada di menit ke-96. Ini benar-benar pertandingan yang sangat mengecewakan bagi Bali United ya. Oke, lanjut kita ke klasemen. Ya, dengan kemenangan ini Persija tetap kokoh di posisi 3 klasemen dengan 44 poin, di mana Persija terus menempel Persib Bandung dan Borneo FC yang belum bermain. Dan dengan kekalahan ini,
Bali United berada di papan tengah, yaitu klasemen 10 dengan 28 poin. Dan catatan buruk karena Bali United di 3 pertandingan terakhir, termasuk pertandingan sekarang, itu mengalami 3 kekalahan beruntun. Oke, kalau misalkan saya memberikan catatan untuk kedua tim ini ya, ini untuk Persija Jakarta, ini Persija ini harus lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Karena secara permainan Persija ini banget ya, sangat mendominasi dan membuat banyak peluang berbahaya. Hanya saja balik lagi, efektivitas masih menjadi PR besar untuk sekuat macan Kemayoran. Jika jika efektivitas sudah bisa diperbaiki, ini Persija bakalan menjadi tim yang sangat produktif, bahkan mungkin akan mengalahkan Maluku United. Dan catatan untuk Bali sendiri, untuk Bali United, dengan kekalahan 3 kali beruntun ini terlalu banyak ya yang harus dievaluasi, entah itu dari manajemennya, entah itu dari pemainnya, ataupun dari staf pelatihannya. Karena dengan tren buruk ini, sepertinya ada yang salah di tubuh Bali United, guys. Oke, kita lanjut ke hal unik dan menarik yang terjadi di laga antara Bali United dengan Persija Jakarta. Oke, yang pertama, adanya penyalaan flare di menit ke-83 dan memaksa pertandingan harus dihentikan. Dan laga dimulai kembali di menit ke-90 dengan tambahan waktu 12 menit. Ini sebenarnya sangat disayangkan ya, bagaimana supporter menyalakan flare ketika pertandingan masih berjalan, apalagi momentum ketika menit 80-an itu Bali United sedang gencar-gencarnya menyerang dan gencar-gencarnya mencari gol penyama kedudukan, tetapi momen itu harus terhambat sedikit ya karena ada insiden penyalaan flare di tribun. Oke, selain penyalaan flare, ada juga kerusuhan ya yang terjadi di tribun supporter. Mungkin eh, bukan dimaklum ya, bisa dimengerti lah bagaimana rasa frustasi dari fans-fans Bali atau supporter-supporter Bali United, di mana di hari ulang tahun Bali United mereka mendapatkan kado yang sangat-sangat buruk ya, yaitu kado kekalahan. Mungkin flare yang dinyalakan ketika pertandingan berlangsung itu merupakan flare yang disiapkan untuk merayakan kemenangan Bali United di hari ulang tahunnya ya. Tapi bagaimana lagi ya? Kenyataannya berbanding terbalik. United harus rela menelan kekalahan di kandang mereka sendiri di hari ulang tahun mereka sendiri oleh Persija Jakarta. Lalu hal unik dan menarik lainnya yaitu debut yang ditunggu-tunggu ya dari Mauro, pemain diaspora kita. Mauro ini masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Gustavo Almeida di menit ke-74. Walaupun secara kontribusi permainan masih belum bisa terlihat ya, karena ketika Mauro masuk, itu momentumnya lagi ada di Bali. Bali ini lagi gencar-gencarnya melakukan serangan, sehingga Persija ataupun Mauro ini tidak bisa menampilkan penampilan terbaiknya ya di laga debutnya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Setidaknya Mauro ini bisa mencicipi atmosfer dari liga terbaik sejagat raya ini ya guys ya, BRI Super League. Oke, mungkin sekian ya informasi yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Jangan lupa subs ya dan nyalakan notifnya agar kita bisa ngobrolin bola bareng lagi di channel Pojok Santai. Oke, segitu saja. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye-bye.